selamat malam. Kita kembali lagi di Indie Podcast di mana kita bakalan ngebahas tentang sesuatu yang ada di masyarakat juga pastinya, termasuk dengan narasumber kita malam ini yang kembali lagi nih, luar biasa, Bapak Agus. Ya, selamat datang Bapak Agus, Kepala Dinas Perhubungan. Selamat malam Mbak Ama. Asik ya. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tadi balik lagi mandi ya Pak ya? Iya. Iya, bersih dulu habis pulang kerja Betul. tadi ya Pak ya, langsung ya. Oke, luar biasa. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya jarang sih orang-orang mau ngebahas nih Pak nih. Tentang KIR. Wah, mesti orang-orang ada yang tahu, ada yang belum tahu ya kan. Mungkin nanti kita bakalan dikasih tahu nih sama Bapak Agus ya. Nanti mungkin ada tambahan lagi ya Pak di sini ya Pak? Ya, nanti ada personil saya yang secara teknis menangani KIR ini. itu. Waduh. Ternyata KIR ini nggak sepele ya Pak Nggak ya, sepele. nggak sepele. Oke. Kalau diskusi kan bisa sehari. Bisa saat ya pas subuh ya Pak, besok ya Pak. Jadi kita sampai subuh kita bisa bahas tuh tentang KIR. Tapi kita bakalan bahas tentang inti-intinya aja, apa itu KIR, dan pasti kalian kepo nih ya kan, yang nonton tuh pada pengen tahu nih apa sih harus KIR, apa sih, kenapa kita harus kayak gitu, kenapa kita harus melakukan itu. Nah, kita bakal dijelasin nih sama Bapak Agus. Pak, saya mau tanya ya kan, apa sih itu KIR ya kan? Orang-orang masih belum banyak yang tahu nih. KIR itu apa sih? Oke. Jadi KIR atau yang sekarang ini kita kenal dengan pengujian kendaraan bermotor ya. Pengujian kendaraan bermotor supaya layak gitu ya Pak? Iya, salah satu tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan adalah menciptakan atau mewujudkan satu angkutan umum yang aman, nyaman dan berkeselamatan. Intinya sebenarnya itu. Oke. Bagaimana mewujudkan itu, maka kendaraan itu harus sehat. Benar. Harus sehat, bagaimana caranya seperti kita manusia, kita juga harus cek ke laborat, Iya, gitu harus deh. check up Ya, gitu ya harus check up biasanya. kondisi Cek kita, darah. bagaimana cek darah kita bagaimana, kemudian kolesterol kita bagaimana, tensi kita bagaimana. Ini sama juga dengan kendaraan yang kita miliki. Ha-ha. Ya, maka KIR ini adalah suatu kegiatan Iya. yang nantinya adalah untuk mengetahui kelaikan suatu kendaraan itu secara teknis, dia layak jalan apa tidak. Oke, berarti Layak jalan atau tidak. secara mesin kayak gitu ya Pak, dicek juga. Ada Ya? beberapa yang dicek ya, mulai ada 5 apa 6 itu. Nanti teman saya biar Bisa dijelaskan ya secara dengan teknis, Bapak tapi ya. intinya nanti mulai dari emisi gas buang, kemudian rem, lampu, klakson, speedometer, kemudian kaki-kakinya itu dari bawah, ini semua akan dilihat. Dan sekarang untuk pengujian ini, kalau dulu KIR itu kan, maaf ya, kalau dulu itu kan hampir dikatakan sarang penyamun gitu, artinya Iya benar. nggak usah KIR lah, tahu-tahu lulus gitu. Tapi sekarang Iya, iya. tidak. Sekarang harus ada Sekarang cek sudah, iya. Sekarang itu untuk daftar KIR sudah dengan online, by online, tidak perlu datang, tapi sudah online. Ada aplikasinya yang untuk mendaftarkan, termasuk pembayarannya pun sudah non tunai atau cashless. Oke, bisa pakai ATM berarti ya Pak? Bisa pakai ATM, bisa banking dan sebagainya. Oke. Sehingga sudah jauh dari KIR, gambaran KIR yang dulu. Oke. Nah ini saya terima kasih sekali malam hari ini Ya? Indi Cash ya bisa Indikes. memberikan waktu untuk kami dan teman-teman. Saya membawa para penguji ini. Para penguji ini adalah tenaga fungsional yang memang didikannya, sekolahnya itu khusus di dalam pengujian kendaraan. Oke, berarti emang udah ahli ya? Iya, ahlinya memang ya? dia ahlinya. Jadi ahlinya kalaupun nanti misalnya ada, makanya sering kalau misalnya terjadi kecelakaan, bis remblong dan sebagainya, atau mungkin ada tabrakan, itu kami diundang untuk menjadi saksi. Menjadi saksi? Menjadi saksi, kemudian secara teknis bagaimana ini? Nah nanti kami dengan kepolisian yang akan mendiskusikan itu. Nah, kami membawa personil nanti bisa untuk bahan diskusi, untuk menemani kita di sini. Namanya Mas Arief. Monggo Mas Arief. Monggo Mas Arief untuk ke depan saja. Oke. Nah, sebelum ini Pak,
dari KIR itu sendiri. Kan berarti kan tujuannya ini untuk, silakan Mas. Ya, silakan. Ya, monggo Mas. KIR ini sendiri kan untuk mengurangi laka lantas ya, kecelakaan Iya, lalu lintas betul, itu sendiri iya. ya. Nah, untuk jadi kan ada kendaraan dari bermotor dan kendaraan pribadi. Apakah dari kereta atau kendaraan umum secara itu Nggih. juga? Iya juga. Jadi kendaraan yang wajib KIR atau kendaraan wajib uji ya, Iya. istilahnya kendaraan bermotor wajib uji itu ada beberapa jenis. Yang pertama jelas angkutan penumpang umum. Iya. Ada taksi, ada angkutan pedesaan, ada angkutan kota, bis. Yang membawa angkutan umum itu wajib KIR Wajib juga. atau wajib uji istilah sekarang itu. Kemudian angkutan barang. Angkutan barang juga. Ya, itu angkutan barang juga wajib. Kayak motor, mengangkat motor juga, mengangkat Ya, mobil itu ya. termasuk angkutan ada angkutan tempel ya seperti truk yang membawa kontainer Iya, benar-benar. itu juga. Kemudian truk gandeng juga wajib uji. Itu juga wajib. Kemudian juga angkutan barang yang sifatnya khusus misalnya ambulan. Ambulans. Itu pun wajib KIR. Ambulans pun wajib ya Pak? Wajib KIR. Itu malah justru sangat wajib karena membawa kadang itu untuk kepentingan ya dia. Ya, untuk kepentingan manusia sih. Iya, tidak hanya kendaraan-kendaraan yang sifatnya tapi ambulan pun kemudian ada kendaraan itu kalau sering itu untuk sedot tinja misalnya kendaraan untuk mengangkut limbah dan sebagainya itu juga wajib KIR. Banyak kendaraan umum yang wajib itu. Kendaraan umum yang truk-truk untuk mengangkut barang gitu ya Pak Iya. ya. Nah, dari KIR sendiri sih manfaat dan tujuannya ini untuk apa sih Pak? Oke. Dari secara Kalau dasar. dari pemerintah daerah sebetulnya yaitu tadi untuk mewujudkan satu kendaraan yang layak jalan secara teknis, ya, secara teknis. Di satu sisi juga KIR itu kan nanti ada kewajiban untuk membayar. Membayar itu juga pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas itu diantaranya juga dari wajib uji kendaraan. Ya. Nah, tujuannya bagaimana kemudian apa saja yang harus di-KIR. Kita sudah by system, sudah menggunakan electronic system ya sekarang. Udah ada Di sana. checking-checkingnya Iya, ya Pak jadi ya? begitu masuk udah misalnya untuk cek emisi itu tinggal dimasukkan satu alat nanti terbaca langsung oleh suatu layar ya. Layar nanti dia layar uji dia emisinya memenuhi syarat apa kotor atau tidak lulus gitu udah langsung di situ. Berarti langsung udah ada ya Pak Itu ya? yang pertama ya. Kemudian nanti yang kedua tentang kaki-kaki, kemudian lampu juga misalnya mau tes lampunya ini layak enggak? Nanti ada alat yang langsung bergerak itu, kemudian menyesuaikan ketinggian lampu kendaraan, dia akan nyorot gitu ya. Iya. Akan nyorot, nanti otomatis nyorot, kemudian akan diketahui lampunya Mbak Ama ini kendaraannya berapa ukurannya kalau lampu apa namanya? Watt. Kandela. Kandel. Oh, kandela ya. Saya taunya Iya. watt. Kayak yang di Iya, sini. jadi kandela ya. Kandela. Kandela. Berapa kandela yang jadi ada minimal batas minimal kekuatan lampu itu udah berapa. Ada juga ya bentuk lampu Ya, itu kemudian sendiri. klakson. Klakson. Klakson juga nanti kemudian dimasukkan itu di pajak klaksonnya itu berapa kekuatannya ini wah ini Desibel enggak ya? lulus ya desibel. Tahu kan? Ya ini malah bisa sering ngakir ya. Saya kan di pinggir jalan Pak. Yang ngukur-ngukur ini. Iya. Nah, itu kalau bising wah itu oh ya rumahnya pinggir jalan ya makanya. Iya benar. Iya. Makanya paham. Iya di klakson itu Terus. dari truk, bus, semuanya ada bunyinya juga sampai aduh. Nah mungkin Mas Arief ini yang Secara memang teknisnya ya. ya secara teknisnya nanti bisa kedalamannya bisa dijelaskan Mas Arief. Oke, nah berarti kan tadi udah nih secara manfaat dan tujuan udah ada ya Pak ya. Kalau misalnya yang diujikan tuh apa aja sih? Mungkin Mas Arief ya yang paham ya, yang diujikan apa aja sih dari KIR itu sendiri? Oh gini, kendaraan itu kendaraan pada saat uji KIR itu kan nanti dikatakan lulus itu harus memenuhi 3 unsur. Apa itu Pak? Yang pertama administrasi. Administrasi, oh Iya. tetap ya administrasi Betul. ya. Itu dicocokkan Mbak, jadi STNK. Oh iya, foto itu STNK. sesuai apa enggak gitu Iya, ya? sesuai apa enggak. Apa ini colongan apa bukan? Oh, iya. Ya biasanya kan gitu. Jadi- Motor saya hilang kemarin soalnya. Jadi itu nomor ujinya, nomor rangkanya, nomor mesinnya kan dicek lagi tuh apa itu benar kendaraannya apa bukan. Kan bisa saja cuma ganti plat
diujikan kan gitu Diujikan, kan. oh iya. Nah itu kan nggak benar juga. Oh iya, emang Nah benar. secara administrasi itu terus membayar retribusi Retribusi. sebagai kewajibannya untuk PAD. Terus yang kedua, unsur kedua itu teknis. Teknisnya juga. Jadi Penting juga ya? mulai dari visualnya sampai teknisnya, mulai yang keluar ukuran-ukurannya yang tadi kayak Mbak tadi Oh iya, ukuran desibel kayak gitu. Iya, terus Berarti itu secara tuh ada timnya juga? ada kami ada. Oh. Jadi kami sudah terintegrasi gitu di pengujian Banyumas. Itu kami sudah memakai SIM PKB, Mbak. SIM PKB itu apa, Iya, Pak? Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor. Sistem Informasi pengujian manajemen pengujian. kendaraan bermotor. Banyak ya Kak, isi kata ya Kak. Ya, oke. Nah berarti dari yang diuji nih, yang diuji kan secara fisik juga, juga secara data juga ya berarti ya, secara data, administrasi, kelayakan juga. Apakah ini udah berapa tahun juga? Dari itu, di Purwokerto sendiri nih, ada nggak sih trouble-trouble yang pernah ada nih? Yang secara yang paling sering ditemuin untuk KIR ini? Oh, kalau dari kan trouble itu banyak. Teknisnya iya, dari teknisnya iya. Teknisnya yang kan karena kita memakai teknologi dari memakai internet. Iya. Nah, kadang kan ada waktunya internet tuh down. Oh iya. Seperti itu. Nah, sekarang makanya internet siapa ya? Iya. Jadi ketika kita kirim kadang kan ada semacam istilahnya lola ya. Oh, berarti kayak gitu, lemot. Iya lemotnya ya. Berarti besok jangan pakai yang satunya, pakainya yang satu. Oh, satunya. Iya. Aduh, jangan ngomongin server. Oh iya. Oke, berarti kan dari secara banyaknya kendaraan bermotor atau kendaraan ini di Purwokerto ada jumlahnya ada berapa sih KBWU-nya ini? Untuk saat ini sampai kan gini, kalau sesuai aturan itu kan kendaraan itu bakal dihapus dari KBWU itu setelah tidak mengujikan kendaraan itu selama 2 tahun. Iya, secara 2 tahun. Jadi jumlah saat ini sampai dengan saat ini itu 14.000 kurang lebih. 14.000. Itu 14.000 berkala juga setiap tahun ada pengecekan juga ada. ya. Kalau misalnya kriteria untuk kelulusannya tuh apa aja sih? Kriterianya Dari teknisnya. Itu mulai dari pemeriksaan fisik. Iya. Itu harus memenuhi semua. Misalnya Apa gini. aja? Mulai dari kalau fisik Iya. itu dilihat dari Cantik, canda. iya. Bukan dong. Fungsi, posisi, Iya. fungsinya, posisi, terus kondisinya. Nah, misalkan nih dari depan nih ada lampu jauh gitu. Pertama kan dari depan nih kita sistematis. Pemeriksaannya dari depan, terus ke samping, belakang, samping, dalam. Berarti nggak bisa acak-acakan ya? Enggak, kalau acak-acakan kita capek sendiri. Iya benar sih. Ada yang kelewat gitu ya. Iya, nanti lupa ya Om. Jadi mulai dari depan nih, misalkan mulai depan atas gitu ya, karena ada lampu tanda batas misalnya. Iya benar. Di situ kan warnanya apa? Nah, warnanya kuning. Harusnya misalnya. kuning, Ya, tapi ternyata yang keluar merah apa biru. Iya. Iya. Terus kayak gitu itu fungsinya, warnanya. Fungsinya. Berfungsi apa enggak? Dinyalakan. Oh, nyala berarti berfungsi. Misalnya kalau tidak berfungsi nanti disuruh memperbaiki dulu. Berarti tapi kalau dari KIRS itu sendiri secara fisik tadi lampu. Iya. Kalau badan deh itu beda-beda ya berarti ya? Beda-beda. Iya. Banyak, tapi intinya sama sih. Intinya sama, intinya sesuai dengan berfungsi seperti yang pada awalnya Iya, gitu ya. betul. Intinya ya. Berarti aduh Tuhan. Oke. Nah, di sini kan ada nih yang mungkin belum KIR, ya kan? Ada kendaraan-kendaraan yang belum masuk, ada yang kayak males lah ngapain ngedata kendaraan kita ya kan, cuma motor gitu kan, atau enggak cuma mobil doang kayak gitu. Itu sanksinya ada nggak sih kalau misalnya dari Dishub sendiri ya? Iya, dari misalnya telat KIR atau enggak lupa nih tapi 2 tahun lupanya. Oh jelas ada. Ada, itu sanksinya apa sih Pak? Sanksinya denda. Seperti telat STNK lah gitu. Kita nggak bayar pajak juga ada telat ada pajaknya. Kalau pajak kendaraan bermotor kan kalau telat ada dendanya. Ini pun sama dengan KIR. Nanti sebelum pada saat pendaftaran kan dilihat, oh ini terakhir ternyata KIR tahun 2019 nih. Berarti dia bisa kena denda 2 tahun. Ada perhitungannya, ada tabelnya, sudah by system itu. Sehingga tadi kembali ke Mas Arief tadi, yang pertama adalah sebelum masuk ke
ruang pengujian itu kan dilihat administrasi. Administrasinya. Administrasi itu nanti pencocokan datanya. Kemudian ada yang namanya serut ya. Oh, iya. Apa? Serut? SRUT. Serut. Iya, SRUT. Oke. Surat registrasi uji tipe ya. Iya, betul. Uji tipe. Uji tipenya. Oh, misalnya kendaraannya tipe apa gitu Iya. ya. Nanti dicocokkan dulu ini mobil tipenya seperti ini, serutnya seperti ini dicocokkan. Oh, kok nggak sama? Nggak sama dengan serut dengan kenyataan itu juga jadi pertimbangan. Nanti bisa secara administrasi tidak lulus. Oh, berarti bisa aja itu nggak lolos ya? Bisa, Bisa lolos. aja. Ya nanti kalau ini lolos baru masuk ke tahapan teknis. Oh, tapi kalau misalnya hilang gitu kendaraannya gimana? Hah? Hilang, misalnya kendaraannya hilang nih, Mm-mm. kan jadi tidak mengurus lagi nih. Oh, iya. Terus gimana itu? Ya udah diikhlasin aja kalau Iya sih Pak, itu sih, ini saya lagi curhat aja. Ya kan motornya hilang kemarin, jadi susah. Nah kalau dari saya Dinas Perhubungan sendiri nih, dari yang melanggar nih, yang tidak tertib ini, apa sih yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk ya ayo yuk uji kelayakan kendaraan kalian kayak gitu? Itu apa sih? himbauan itu. Himbauannya. Nah ini termasuk diantaranya malam hari ini. Malam hari ini adalah upaya kita Dinas Perhubungan untuk apa sih namanya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya KIL. Jadi Pentingnya selama ini memang masih banyak yang dijumpai kendaraannya ini malas KIL lah ini. Iya benar. Repot datang antri padahal sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang tinggal aplikasi ya. Oke, tinggal daftar nanti jawabannya sudah ada. Saudara nanti dilayani hari apa, tanggal berapa, jam sekian. Oh. Tidak perlu lagi seperti dulu harus daftar kemudian ngantri. Sekarang sudah pada saat daftar sudah ada jawaban langsung. Berarti di sub langsung datang ya ke rumahnya ya? Iya, Wah. secara online. Secara online. Secara online. Apalagi sekarang COVID. Lagi Jadi pandemi. pada saat nanti Mbak Ama mau daftarin kendaraan yang belum dikir, saya mau daftar lah. Nah, tadi lewat itu SIM PKB itu tadi. Oke. Daftar nanti akan ada jawaban. KIR Anda nanti tanggal sekian, nomor urut sekian, jam sekian. Sehingga datangnya enggak perlu urut. Saya datang Senin ini. Ya sudah datang pada saat. Oh pada saat itu doang. Iya. Berarti kita datang nih Iya, datang ke disubnya. Datang ke disub sana, kendaraan harus dibawa. Harus dibawa. Iya. Ya Iya ibarat sih kita. benar. Ya masa ditinggal. Nanti dia dicek apa orangnya. Masa orangnya yang dicek lah. Dari itu kan ada yang namanya ini inspeksi keselamatan nih, ya kan. Ramcek, Nah, iya, nah itu inspeksi keselamatan itu gimana sih di Kabupaten Banyumas itu sendiri? Ramcek itu kita rutin. Misalnya seperti ini nih, mau lebaran terhadap kendaraan-kendaraan angkutan umum bis terutama, itu kita adakan inspeksi ke terminal biasanya. Kita cek rem. Jadi selain dicek di KIR, pada saat KIR kita juga secara berkala terutama menjelang keramaian tuh tahun baru, Nataru itu hari raya ini minggu-minggu ini kita sedang melaksanakan ramcek namanya. Ramcek. Ya, Ramcek. Ramcek itu berarti pengecekan ya terhadap kelayakan jalan. Itu kayak sejenis tilangan gitu nggak sih, kayak di lalu lintas gitu? Kalau beda kita ya? lebih ke apa sih ini kondisi layak jalan aja. Oke. Coba remnya bagaimana, coba lampunya nyala enggak ini kalau enggak ya sudah ditegur, kita diberi Iya, teguran. apalagi sekarang lebaran ya, Pak ya. Banyak kayak itu yang kena tuh. Banyak. Banyak. Besok tadi yang naik ke Batu Raden sebelum naik kita ramcek dulu. Sebelum naik harus ramcek dulu. Oh ya, Iya, naikkan siapa ya? Takutnya takutnya nanti pulangnya ngelonjol. iya, takutnya kelempar kan. Lagi jalan-jalan kelempar udah sampai Cilongok aja. Kayak takut banget tiba-tiba. Nah, berarti kalau misalnya dari ramcek itu sendiri yang lulus itu outputnya apa aja sih dari ramcek itu sendiri? Ramcek yang jelas ya yang sangat vital di kendaraan ya rem. Rem, terus? Rem itu rata-rata kan seperti kemarin kejadian di mana ya yang Di terakhir sebelah mana tuh Pak? itu kan remnya blong itu, bis remnya blong menabrak ini yang akhirnya lukanya apa namanya membawa korban banyak. Pernah dulu kejadian di Batu Raden pada saat pulang kayaknya suasana lebaran. Oh iya, waktu itu ada yang Iya kan? bus juga kan? Iya kan bus. Iya. Bus juga ya? Itu kalau kejadian seperti itu yang pertama nanti akan ditanya adalah Dinas Perhubungan. Iya pasti. Padahal dianya tidak. Iya. Memang. Berarti ramcek itu perlu ya kan? Perlu. Ramcek itu perlu, terus juga daftar KIR juga perlu ya Iya, Pak supaya kalau ramcek nggak itu asal isi jalan detail, juga. iya.
Berarti kalau misalnya dari Ramcek itu sendiri dari semingguan ini nih, ini udah berapa kendaraan nih Pak yang kira-kira ya, kira-kira? Ya kemarin yang ada di stasiun, di terminal itu ada berapa itu yang bis-bis? Ya sekitar mungkin 9-10 lah. 9-10, ya, berarti ini udah. kan bisa lagi nggak banyak di jalan ini. Oh iya, COVID. ini apalagi jalannya berjalan lalu lintas ya Pak ya Iya, di sini iya. ya. Kalau misalnya dari Ramcek itu sendiri pernah nggak sih ada yang ngeyel gitu terus kayak ini bisa kok Pak, bisa kayak gitu, pernah nggak sih Pak? Ada juga. Ada juga. Manusiawi itu. Manusiawi ya, kayak Ini ini sama aman aja yang kok. ditangani Mas Arief ini di KIR juga begitu. Oh pernah juga, jadi Ada kayak yang nggak lulus, ada yang ngeyel lulus. Ini apa namanya nggak layak tapi dia ngeyel layak begitu juga ada. pernah nggak sampai emosi? Tapi kayak Kalau ketika yang bicara sebenarnya kan Sistemnya. udah elektronika yang udah bicara. Jadi Iya. bukan begitu dimasukkan alatnya udah langsung menggambar di layarnya layar. masih ngambil di layar. Oh emisi saudara sekian-sekian nggak lulus itu udah langsung bunyi begitu. Oke. Merah itu ada tulisannya nggak lulus. Oh nggak lulus, kayaknya motor saya yang satunya tuh nggak lulus sih Pak. Iya. Soalnya Vario tahun berapa gitu. Oke, nah kalau misalnya tadi kan kita udah bahas tentang KIR juga ya, terus juga secara teknisnya gitu, cara uji kelayakan dan lain-lain. Kalau misalnya nih dari Dishub sendiri ya, dari Dishub sendiri atau dari Masnya juga, apa sih kiat-kiat besok supaya selain dari ini ya, selain himbauan ini ya, untuk supaya masyarakat tuh tetap mau nih menguji kelayakan motornya supaya keselamatan karena kelantas apalagi banyak juga kan kematian-kematian akibat kecelakaan lalu lintas gitu loh Pak. Mungkin selain himbauan nih apa sih pengennya mungkin lebih ke door to door kayak atau mungkin lebih ke upaya-upaya kita ya. iya upaya-upayanya selain himbauan itu. Mungkin Nah. Mas Arief? Kalau dari kami, Ya, kita punya website Mbak. website. Iya. Websitenya apa tuh? Mungkin bisa dikasih tahu. Mungkin di bawah ini ya. Ah, bawa ini. Itu. Wah, kayak hotline service ya Kak di bawah ini. Jadi Ya, simpkb.banyumaskap.go.id. simpkb.banyumaskap.go.id. Iya. Iya, Itu mantap. untuk pendaftarannya. Pendaftarannya Nah, di di situ kalau belum punya akun nanti bisa daftar di situ dulu. Bikin akun langsung kapan mau ke KIR itu milih di situ bisa nanti. Kapan mau langsung di situ Langsung bisa, daftar langsung berarti ya. bisa. Berarti sekarang udah nggak ada susah-susah ya, Iya. langsung dengan aplikasi ya. Iya betul. Di Play Store juga sudah ada. Play Store, iOS ada nggak? Sempat Belum kayaknya. kayaknya. Iya, jadi pendaftar nih. itu. SIM saya meninggal. Aduh. Oh Mbak gini Mbak, jadi Apa? yang tadi disebut sepeda motor, Iya. itu masih belum termasuk kendaraan wajib uji. Oh itu belum termasuk ya? Yang Mobil. termasuk itu apa aja? Mobil penumpang sama mobil penumpang pribadi sama sepeda motor itu belum masuk. Jadi di undang-undang belum mengakomodir untuk itu. Tapi kalau nanti ke depannya masih nggak mau kendaraan bermotor juga kan kebanyakan juga kan kecelakaan lalu lintas juga kendaraan bermotor. Belum diatur. Soalnya kayak sekarang kan ada Gojek tuh, ya kan? Gojek kan berarti dia udah kendaraan juga nih, kendaraan untuk khalayak umum ya. Iya, itu masuk angkutan umum itu. Itu bisa tuh Iya, Pak, iya, diinin Pak. Soalnya kan apalagi Gojek-Gojek sekarang kan takutnya tidak sesuai dengan protokol kayak gitu ataupun keselamatan dalam berkendara Ini gitu. memang yang Grab atau Gojek yang bentuknya mobil ya. Grab car gitu memang belum menjadi yang wajib uji. Belum ya? Belum, tapi kalau taksi, Kalau taksi angkutan udah ya? kota, ya, angkutan pedesaan itu mobil box membawa barang itu sudah wajib. Udah wajib Sudah berarti. masuk wajib. Termasuknya kereta pun wajib ya? Kereta Kereta apa nih Mbak? kereta api Kereta masa, api. iya masa kereta anak kecil ya kan, nggak mungkin dong. Ini kalau kereta api Ponakan sudah saya ada itu. ini, sudah ada Ada pengujian. iya, Ada pengujiannya lagi. Alatnya sendiri. Berarti itu berkala juga ya berarti ya? Iya, sebenarnya kereta mau kita kir di sini tapi susah jalan. Iya benar ya Pak ya. Dia sudah hubungan, kan yang penting hubungannya jalan, ya kan? Kereta juga lewat jalan. Nah kalau misalnya kendaraan, misalnya truk-truk gitu juga berarti ya? Truk, Iya, pasti. truk itu. yang paling susah nih ya, mungkin dari secara teknis sih Mas Iya. Arief nih. Yang paling susah untuk diuji itu apa? tempelan sama kereta gandengan. Nah, Susah itu ya Pak ya? panjang, Gandengan itu ya. gandengan terus aja. Oh iya berarti itu kayak lagi maraton ya kalau Iya, benerin kalau itu ya. yang tempelan tahu ya tempelan itu. Tahu yang di Iya, kayak di atasnya juga kontainer ada. itu. Ah. Itu panjang dan lama itu kayak itu.
Wah itu kalau misalnya saya tuh rada creepy juga kalau misalnya naik motor tapi di belakang. Jadi ya takutnya kelindes. Ya kan saya pernah melihat kecelakaannya gitu kayak aduh. Tapi itu memang banyak juga nggak yang masuk melewati Kabupaten Banyumas nih kendaraan tempel seperti itu atau memang yang masuk ke Banyumas juga banyak? Banyak. Yang berdomisili di sini juga banyak. Yang berdomisili juga banyak? Banyak. Sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang memang mengangkut produk perusahaannya itu keluar pakai kontainer, pakai truk gandeng itu banyak. Sehingga yang wajib uji yang kendaraan berat seperti itu juga banyak. Udah banyak juga. Okay. Tapi malah disiplin ya yang mereka ini disiplin. Disiplin, so far ya sejauh ini, ya. sejauh ini disiplin. Yang paling tidak disiplin tuh sering ditemui itu kendaraan apa sih Pak? Yang tidak kir ya? Iya, yang tidak kir ya ada lah beberapa yang bis angkutan. Oh bis ya biasanya. Yang kecil-kecil itu mungkin lagi sepi. Sekarang memang dengan kondisi COVID ini ada penurunan ya. Ada penurunan ya? Ada penurunan. Ada penurunan signifikan nggak itu Pak? Signifikan. Sangat, berarti lebih dari 50 dong, 50%? Iya kurang lebih 50%. Mantap ya. Jangan lupa kirsai. Iya. Ada beberapa hal yang selama COVID ini kemudian penurunan ya. Yang pertama tidak adanya operasi di jalan. Iya, berarti belum ada operasi gitu ya Pak? Selama ini kan, mohon maaf ini kan dari Polri ini kan tidak ada tilangan itu. Iya benar. Sehingga orang juga pemilik kendaraan itu ayem-ayemen gitu, paling nggak ada operasi gitu. Iya sih benar Pak, apalagi kalau malam. Ya. Kalau misalnya daerah Jogja, Semarang itu kan mereka malam tetap ada polisi yang ngejaga kayak gitu. Mungkin dari siang pagi dan itu emang nggak setiap jalan sih Pak. Jadi kayak mungkin tilangan itu hanya beberapa daerah atau beberapa tempat yang menurut mereka proper dan kayak ini banyak yang itu melanggar. Gitu. Justru ini yang acara-acara seperti ini yang menurut saya penting untuk menyadarkan masyarakat tuh. Gak usah kita berpikir ada operasi atau tidak ada operasi. Yang penting bahwa KIR itu adalah untuk keselamatan dirinya. Diri sendiri. Dan orang lain. Iya, nyawa tuh mahal ya. Kalau udah hilang baru aduh. Ya, padahal KIR-nya kan nggak mahal biayanya. Iya. Itu sekitar berapa sih Pak? Mulai paling rendah mulai 30.000 ada. Iya. Sampai 150.000 untuk uji pertama. 150.000. Iya. Itu murah ya termasuknya ya. Dan KIR itu tahunan atau setengah tahun? 6 bulan sekali. Kalau misalnya kalian belum KIR, cepat KIR karena memang itu menguji kelayakan juga ya. Jadi kita tahu nih apa kerusakan yang ada di motor kita. Masa mau ya malam-malam ngelewatin jalan gelap tapi lampunya redup ya kan. Itu permasalahan sih biasanya ya kan. Apalagi kendaraan-kendaraan kayak truk juga sempat ada kok Pak kayak box gitu tapi lampunya tuh nggak kelap-kelip. Akhirnya nyala terus kan kita jadi bingung ini mau kemana gitu kan. Itu. Tapi kalau yang ratingnya ke kiri berapa itu bukan. Itu biasanya ibu-ibu ke pasar. Maaf ibu-ibu. Ya, biasanya saya kalau naik motor nih ini udah rating kanan berarti saya harus ke kanan. Soalnya dia pasti ke kiri. Iya kan. Jadi ibu ini pasti ke kiri. Itu ibu-ibu sekali. Kayaknya Bapak ngalamin juga ya berarti ya. Kalau berangkat kerja ya Pak. Ibu-ibu pagi-pagi ke pasar ya Pak ya. Ya, berarti dari lebaran ini nih. Lebaran ini kan bentar lagi lebaran, H-2 ya. H-2 nih. Mungkin dari lebaran ini nih, H-2 ini apa sih kesusahan atau apa namanya ya yang dirasakan dukanya nih dari Disub nih kalau mau lebaran nih H-2 nih apa nih yang paling kayak aduh nih pasti lebaran rame nih apa gitu. Yang jelas untuk Dinas Perhubungan secara umum karena tugas kita kan ada biarlah kamu yang di rumah saya yang menjaga jalan lah. Iya, yang lain mungkin lagi makan opor ayam, saya lagi di jalan. Iya, pasti habis sholat Id langsung. Justru kita Dinas Perhubungan lagi sibuk-sibuknya ini. Iya, biasanya gitu ya Pak. Semua ada dua yang dijaga yaitu pos perbatasan sama di tempat-tempat yang rawan misalnya seperti kerumput yang sering terjadi kecelakaan. Oke. Itu pasti kita ada di situ.
Oh, berarti hadir di situ pasti. di sub pasti ada di situ. Iya di situ. Kemudian yang macet sering macet. Yang sering macet. Itu Pasar daerah Batu mana tuh? Praja, ya, kemudian Karanglewas, Kaliori, Batu Raden itu kita hadir di situ. Iya, Batu Raden benar sih Pak. Pabuaran juga sering. Pabuaran itu Pabuaran itu. biasanya, waduh itu depan rumah saya lumpuk. Curhat ya. Iya, curhat. Dulu sebelum ada lampu merah ya Pak ya. Dulu sebelum ada lampu merah itu dari lampu merah yang daerah KFC sampai rumah saya tuh daerah Pabuaran itu bener-bener mobil, motor nggak macet, bener-bener macet. Itu kalau lebaran tuh, itu pasti. Hamin 3, Hamin 2 kayak gitu. Tapi sekarang semenjak ada lampu merah mungkin udah diatur ya. Udah diatur ya kan. Biar nggak terlalu rame-rame juga. Nah, kalau misalnya dari KIR sendiri tadi kan secara check up sudah, terus secara kelayakan sudah ya, lulus uji tes sudah, bahkan sanksinya pun sudah ya kan. Mungkin tadi udah diceritain juga kan beberapa susahnya ya untuk mengatur ya, mengatur sebuah kendaraan apakah itu layak pakai atau tidak, ataupun si pemiliknya ya untuk menguji kelayakan dari kendaraannya itu tersebut. Itu paling susah sih memang sih, kayak hal sepele tapi itu bisa menghilangkan hal paling besar, nyawa ya kan. Itu benar-benar kita harus cepet-cepet cek ya kan, kalau misalnya kalian belum cek setiap 6 bulan sekali ya, setiap 6 bulan sekali jangan lupa buka websitenya atau di aplikasi di Play Store ya kan, pastinya di sub langsung ngasih antri, nggak usah ngantri, nggak usah ngantri kayak dulu ya, nggak usah ngantri. Jadi tidak ada alasan untuk susah gitulah antri, malah sini enggak, sekarang sudah enggak ada. Iya biasanya pada males gitu sih Pak, Iya, saya waktu bikin SIM juga kayak aduh lama banget itu 2 jam saya duduknya berdirinya. Sekarang enggak ada antri. Sekarang enggak ya, berarti udah di satu website sama satu aplikasi itu ya berarti ya. Berarti kalau misalnya dari di sub sendiri nih ya kan, untuk pemirsa nih yang nonton nih, apa sih yang ingin disampaikan sebelum lebaran ini supaya lebih taat lalu lintas, terus juga apalagi menguji kelayakan, apalagi sebelum lebaran harusnya menguji kelayakan juga dong ya kan, KIR juga. Itu mungkin yang bisa disampaikan nih untuk para penonton yang sedang menonton dari Pak Disub dan Mas Arief mungkin. Mas Arief, mungkin yang secara teknis sering terjadi masalah. Sering melihat ya. Iya. Sering melihat mobil. Jadi gini, kan tadi udah disebutin nih Mbak, sepeda motor sama mobil itu kan belum termasuk kendaraan wajib uji. Iya, benar. Nah, jadi intinya mereka itu harus mempunyai kesadaran diri itu loh untuk merawat kendaraannya sendiri. Apalagi ini kan biasanya lebaran mau pergi kemana gitu. Iya, apalagi lebaran tuh banyak fasenya. Biasanya ada fase 1, fase 2, fase 3. Oh hari ini sampai H+7 tuh. Itu masih ada kegiatan. Itu biasanya hari ini ke rumah nenek mana ya kan. Itu. Jadi kendaraannya itu harus disiapkan dulu Mbak. Okay, misalkan kita mulai dari cairan-cairan yang ada di kendaraan tersebut. Misalnya olinya dicek, terus minyak remnya, radiatornya, pokoknya yang cair-cair itu dicek dulu. Nah, selanjutnya karena kita mau pergi jauh ya, lampu-lampunya, kelistrikannya. Misalkan kan kita udah pergi jauh, kita melewati malam misalkan, lampunya redup. Iya, jadi harus dicek. Padahal ngeliatnya kejobong. Kan muter jalannya. Ada enggak betul limpa kukus ya. Itu nakutin juga. Itu belum ada lampu juga ya Pak? Mana? Di Limpa Kuhus Pak, dekat mau ke Baf. Batu Raden Adventure Forest. Saya pernah hampir jatuh. Malam-malam ya? Iya mau ke jurang. Gak apa-apa ya kan. Nah, terus itu emang motornya harus ada lampunya berarti. Oh iya, listrikannya. Terus ini lagi ban mungkin. Nah, bannya dicek, anginnya, terus dilihat tapaknya. Iya, udah aus belum gitu ya. Iya, kan biasanya kita nggak sadar tuh, kita pakai terus asik Iya, kemana-mana. emang asik. Aku juga pernah tuh sampai robek. Jangan sampai kita ngeban di tengah jalan. Betul sekali, kita yang guling-guling ya Mak. Iya, betul. Jadi kita yang guling-guling, kita yang malah sakit gitu kan. Iya, betul. Terus selain ban nih Pak, stang juga mungkin ya? Iya, tuh terus ini kaki-kakinya dicek dulu. Kalau kaki-kaki itu apa aja tuh? Oh ini di suspensinya misalkan kan kita bisa
kerasa lah ya kalau kita punya mobil tuh. Iya, Nah kan benar. ada Kortek-kortek. Kok gimana nih Nah, gitu ya? iya. Kok dilepas lari ke kanan, dilepas Oke. lari ke kiri. Waduh, Iya, jangan bener. dilepas dong. Gitu. Iya aduh nggak suka dilepas. Mobilnya kemana-mana sayang. Aduh Nah, udah itu. Jadi dicek seperti itu. Jadi sebelum bepergian kita cek dulu seperti itu. harus dicek dulu ya berarti sebelum beraktivitas apalagi kalau misalnya emang walaupun dari Aji Barang ke Purwokerto ataupun dari Purwokerto ke Baturadin itu kan tetap aja ada jarak ya Pak ya. Oh, Tetap iya. aja kita harus ngelewatin jalan, kita harus menemui kendaraan lain atau pengendara lainnya. Jadi kita harus tetap mengecek juga pastinya. Ya, yang paling sering sih kecelakaan tuh pas Lebaran. Mungkin dari Bapak nih kan udah lama juga kan di Dinas Perhubungan nih. Itu paling sering pas Lebaran tuh ada kecelakaan tuh di daerah mana sih? Jadi Yang paling sering ya? Baturaden, Baturaden. Buntu. Buntu? Iya, Buntu itu kerumput tuh. Oh, Yang oke. pokoknya yang di daerah-daerah rawan-rawan tuh di sana. Biasanya ya penyakitnya sama remblong gitu. Kemudian human error mungkin supir ngantuk. Oh iya gitu. benar. Supir ngantuk, ban pecah. Tadi sampai Mas Ari betul jadi kalau mau bawa penumpang ya dicek dulu semuanya bannya gundul apa enggak, layak apa enggak, remnya bagaimana itu yang sering mencelakakan orang. Itu tiga yang hal itu. sangat sering ya. Oke. Tapi itu emang hal kecil yang itu mengakibatkan hal fatal Iya. kalau misalnya diituin ya Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini nggak ada kejadian seperti itu ya. Iya, tapi so Tahun far 2 masih aman ya tahun Pak. aman, alhamdulillah aman. 2 tahun yang lalu di Kerumput kan, Di Kerumput itu apa tuh yang Pak? remblong ya dulu. Remblong. Remblong kemudian masuk jurang. Udah masuk dia. Itu Masuk ada korbannya Pak? Ada korban dulu. Jadi kesadaran diri. Kalau kita Kesadaran lelah, diri, kalau ya. kita lelah ya udah kita sudah. ke rest area istirahat Benar. dulu. Iya, jangan dipaksakan. Jangan lah. dipaksakan ya, Pak, ya. Iya. Kalau misalnya dipaksakan nanti malah membahayakan. Iya. Soalnya pernah juga ada kejadian antuk tuh kalau misalnya pagi-pagi kan ya. Berarti emang kalau misalnya ngantuk jangan dipaksakan. Iya betul. Sesuatu Kalau- yang dipaksakan hasilnya kurang. Iya, kalau sekolah ngantuk jadi paksakan. Udah jangan. Nggak, kalau sekolah beda. Kalau sekolah harus berangkat ya. Kan sekarang online ya kan. Nah, nanti juga bentar lagi mau ada tatap muka nih Pak. Berarti kan nanti bakalan ramai lagi nih transportasi yang ada di jalan ya. Iya. Mungkin apalagi ini bentar lagi juga mau lebaran, mungkin dari kan tadi udah nih dari Mas Arif, mungkin dari Bapak nih mau menyampaikan apa kepada para yang menonton ya, apalagi nanti kan diupload juga. Oke. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat yang punya kendaraan wajib uji, Heeh. monggo silakan untuk segera mengujikan kendaraannya. Oke. Mengujikan kendaraan. Yang pertama tadi kan sudah tidak seperti dulu zaman dulu, Iya. sekarang ini sudah melalui aplikasi. Mendaftar cukup membuka website di Banyumas.go.id. Cukup itu aja, nanti kan ada tuntunannya di situ. Kemudian tinggal daftar, bisa milih hari, bisa ditentukan harinya di situ. Iya. Sehingga kapan nih kita mau daftar hari Senin besok, nanti jam sekian, ya udah datang pada saat hari itu aja. Berarti emang Nggak sudah usah ngantri. waktunya sudah ada juga ya. Iya. Kemudian yang kedua relatif murah. Iya benar. Relatif murah karena 30.000, ada yang 40.000 dipakai untuk 6 bulan sekali. Sekarang kalau kita 30.000 untuk beli rokok itu dapat 2 bungkus itu. Iya, itu cuma Habis. dipakai sehari. Itu. Iya, 30.000 sebungkus Pak. Iya, Iya kalau rokoknya rada mahal, sebungkus. yang itu sebungkus. Itu 6 Itu bulan. sehari, itu 6 bulan. Dan itu membantu mengetahui kendaraan saya sebenarnya layak enggak sih gitu. loh. Iya, itu keselamatan ya Pak Iya, ya. dan Apalagi layak ya. nanti kan akan diberi resep sama Mas Arif dan teman-temannya di sana. Ini yang perlu diperbaiki adalah kaki-kakinya ini. Mungkin rack end-nya, ball joint-nya ini kocak harus ditandani. Nina diberi waktu maksimal seminggu ya harus datang lagi ke situ. Dan tidak berarti bayar lagi. Enggak bayar lagi, Nggak cuma bayar ngecek lagi. doang di situ. Ngecek, nanti di servis dulu di luar, masuk lagi lulus ya sudah lulus. Kalau misalnya KIR ada lisensinya nggak sih Pak? Tadi aku lupa nanya nih. Ada lisensinya nggak? Kalau misalnya udah KIR nih ada lambangnya gitu ada. Oh, Oh, ada. 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 Ada berarti kayak stiker gitu ya? Iya, kami ini sebutannya itu namanya itu
tanda bukti lulus uji elektronik. Tanda bukti lulus oh ya, tanda bukti Terdiri lulus uji, dari sertifikat, terus ada smart card yang kayak KTP, sama stiker yang ditempel di kaca sebelah kiri bawah kendaraan yang udah gear itu ada nanti stikernya. Oke. Jadi kalau dulu mungkin Mbak Ama melihat kalau mobil open car apa bis itu ada cat putih ya. Iya Ada di bawah. tulisannya Ah, di di bawah. bawah. Sekarang udah nggak ada. Oh udah nggak ada. pakai itu. Sekarang pakainya Bapak? Sekarang smart card pakai stiker berhologram. Oh iya Iya, saya juga iya, lihat itu tuh. sekarang dipakai itu. Kalau Bentukannya mobil- gini kayak bulat gitu ya Pak? Iya. Ah iya. Betul, Benar-benar. betul. Ini pengamat juga ya. Iya dong, saya kan sering di jalan. Sering nyupir ke akhir. Iya, saya kan supir patas Pak sebenarnya Pak. Supir patas ini. Iya, jadi suka ngebut gitu. Biasanya Jadi kan sekarang udah praktis, pakainya Iya. smart card. Oh iya Tidak lagi benar. pakai buku kir, jadi pakainya kayak KTP itu. Kayak SIM juga ya Iya, berarti betul. ya, kayak Iya, SIM betul, juga ya. betul. Iya, berarti kalau misalnya KIR itu apakah dari pengendaranya juga dicek juga nggak sih dari enggak ya, berarti Enggak, dari enggak. SIM, STNK itu enggak ya? Enggak. Enggak Ini juga. khusus untuk mobilnya saja. Mobilnya saja. Iya, mobilnya saja. Berarti tadi yang dikirkan itu mobil apa namanya? Kendaraan tempel ya? Oh, kendaraan wajib uji. Wajib ujinya Mobil apa aja? penumpang umum, Penumpang umum, mobil barang, mobil barang, mobil bus, bus, kereta gandengan, kereta gandengan, kereta tempelan. kereta tempelan. Berarti Itu yang wajib. lebih dari 4 orang ya berarti yang kendaraan roda 4 lebih ya dan ke atas Iya. ya rata-rata ya. Pokoknya yang membawa banyak orang penumpang untuk umum itu yang wajib uji. Yang wajib uji itu ya. Berarti jangan Monggo, lupa untuk silakan, KIR. pokoknya jangan malas-malasan untuk menunda-nunda. Saya minta, saya terima kasih ini ke Indikes ini malam hari ini mudah-mudahan banyak yang mendengarkan nantinya. Monggo lah. Apa namanya? Karena ini untuk keselamatan sendiri, untuk kepentingan sendiri ya. Punya kendaraan ya wajib dikir gitu. Dikir juga wajib ya. Tuh biar keselamatannya tuh terjaga. Karena dari cerita tadi kan ya kayak remblong ada pernah. Supir ngantuk sampai itu ada juga pernah ya Pak ya, kelelahan manusia ya. Terus juga sampai kampas rem. Ya, Oh ya kampas rem dari remblong ya. Terus juga apalagi lampu juga ya berarti ya. Jangan sampai kalian mengorbankan nyawa kalian cuma karena tidak mengecek kendaraan kalian. Itu yang paling, apalagi kalau angkutan umum kan bawa banyak orang ya Pak ya. Nah oke, luar biasa banget ya Pak ya. Mungkin tadi sudah jelaskan semuanya, sebelum lebaran harus dicek semuanya supaya aman dan jaya sentosa. Oke, Amin, amin. mungkin terima kasih ya Pak ya. Iya, Ya, ini singkat tapi banyak juga nih isinya Iya, nih. iya. Jadi tahu nih apa tuh yang Kir, cek ya. apa namanya? Ramcek. Ramcek, iya, ramcek tuh aku baru tahu tuh. Ramcek. Ternyata itu buat ngecek kalau misalnya lagi di jalan ya. Iya, Iya ramcek. tuh. Jangan sampai kalian ketangkep. Ya Kalian Mbak harus Ama, ngecek. ini ada kumpulan sopir-sopir. Ah, ada kumpulan sopir-sopir. Iya, ini ada salah satu yang ingin bertanya tentang Oh, KIR. boleh monggo, nih, silakan. boleh nih. Matur nuwun, Boleh nih Malah. Pak. Silakan perwakilan. Boleh nih perwakilan nih. Wah ternyata, wah mantap. Ternyata ada ini Pak, ada dari Wah, pelakunya iya, sendiri nih. langsung, Mantap ya Pak Mending. Nah, nah sebelum ditutup nih kita kasih pertanyaan. Ternyata ada yang mau nanya nih. Oke. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Dengan Mas siapa nggih? Mas Unding, saya dari Paguyuban Supir Truk Cilongok. Waduh. Mau bertanya, aku kan truk berplat nomor AA Magelang. Bagaimana kalau numpang KIR di Purwokerto, apakah bisa gitu? Terus yang kedua, Nggih. masalah stiker yang di atas loh. Kan zaman sekarang truk full variasi. Stiker yang di atas itu boleh dipasang apa enggak, Pak? Kenapa harus diplotok gitu? Oh, stiker yang di atas. Iya. Oke. Bukan yang gambar perempuan ya. Bukan itu di belakang. Oh iya, di belakangnya. Kalau kangen di rumah gitu Iya, biasanya iya, kayak iya, gitu. iya, Padahal kan tidak mengganggu gitu loh. Bagi supir malah nyaman, nggak kena matahari gitu. Oh, yang ini ya, Iya. yang di blok atas. kaca ya. Yang berwarna di atas itu. Nggih, nggih, Padahal nggih. kalau di supir kan itu nyaman, nggak kena matahari gitu. Tapi di sub harus diklotok gitu. Nggih, Terima nggih, kasih. nggih. Matur nuwun Mungkin Mas, matur pertanyaan nuwun. monggo Pak. Ada yang mau Oke. bertanya lagi mungkin sekalian? Monggo wonten Monggo. mumpung ketemu. Ada yang mau bertanya lagi? Apakah sudah terwakilkan? Oke, nih Pak, tadi ada bertanya tentang stiker ya tadi ya yang di depan pertama itu numpang uji. sama numpang uji. Iya, Iya. numpang uji Dari itu, Magelang di Purwokerto ya, di sana. platnya luar Banyumas tapi
kendaraannya ada di sini. Iya, benar. Monggo Mas Arif itu tadi. Oh iya. Iya, mangga. Jadi di unit pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Banyumas Iya Pak, itu- baru diomong. Aduh ini pasti bannya nih. Oke, Pak. itu ada yang namanya layanan numpang uji. Numpang uji ada Nah, juga. Ada juga numpang uji keluar sama numpang uji masuk. Oke. Kalau numpang uji itu tadi namanya numpang uji masuk. Oh, numpang uji masuk Jadi- berarti dari Magelang ke sini. Iya betul. Itu harus membawa surat rekomendasi numpang uji dari daerah Magelang. asal. Wah, Gitu. berarti tetap nggak bisa langsung ya Pak Oh ya? nggak bisa, kita harus kita kan bekerja sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Iya benar. Nah di aturannya itu sudah disebutkan kalau numpang uji itu harus mempunyai surat rekomendasi numpang uji. Nah, cara meminta surat rekomendasinya nih, mungkin dari Oh, iya. Bapak Ading apa? Dari Magelangnya. Dari ya. Magelangnya. Magelangnya. Langsung saja datang ke sana minta surat rekomendasi akan uji. mengujikan ke Banyumas seperti itu. Biasanya kan kita ini misalkan Matikir nih sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa ya sekarang ya? Sekarang tanggal 11. Oh tanggal 11. Bapak nggak ini nggak libur kan? Iya. Apa lagi libur nih Pak? Kebanyakan Libur. kerja ya. Ah iya banyakan kerja jadi lupa ya. Biasanya kan kebanyakan libur jadi lupa tanggal. Ini kebanyakan kerja jadi lupa tanggal. Gitu. Jadi kalau misalkan kita perkiraan kita nih mau ke arah Banyumas, mau Iya. ke arah mana itu padahal tanggal 5 ini sudah habis gitu. Atau tanggal 10 lah mau sekarang tanggal berapa? 11 ya? 11. Tanggal 20 mau habis misalkan ya. Oh nanti aku mau ke Banyumas aja deh. Berarti sekarang saya mau minta surat numpang uji dulu nanti dibawa ke Banyumas. Jadi untuk dari pribadi sendiri dari pemilik kendaraannya harus istilahnya peka gitu. Peka juga. Apa ini mati sekian kalau uji sekarang rugi dong. Gitu. Iya sih. Wah uji nanti aja tapi sekarang sudah bawa surat rekomendasi. Oke, mungkin kan dari Lebaran ini kan ada yang lupa mungkin. Kalau misalnya abis Lebaran nih, atau enggak pas Lebaran pas Iya. matinya nih, Iya, ya kan, iya, kirnya betul. nih, Nah. itu gimana nih? Kayak Ya. misalnya tapi belum ambil surat karena tidak boleh keluar dari kota kan? Oh iya. Iya, itu gimana tuh Pak? Oh nanti Atau bisa ada sekarang keringanan? tuh setiap kabupaten tuh punya yang namanya seperti tadi. Website juga. Website juga. Oh berarti bisa minta di website. Hmm, Ya, jadi minta surat rekomendasi Iya. dari kota Dari asal. kota asal. Itu di website bisa Iya, langsung diajukan ke sini. Iya, Iya, kayak gitu. oke. Sudah paham Mas? Oke. Nah, untuk yang ini nih, yang stiker kaca nih, ya. yang kaca nih. Nah, itu untuk yang kaca, itu kami ada ini peraturan Menteri Perhubungan mengenai kaca film floating, kaca film. ya kaca film. Jadi di situ dijelaskan, disebutkan untuk pandangan ini untuk keselamatan sih Mbak. Oh, untuk keselamatan juga. Jadi di situ untuk full itu tidak boleh karena menghalangi ada jaraknya. Oke. Misalkan di bawah ini dashboard, Ah, seluruh sepandangan dashboard keluar itu tidak boleh Ada benda yang menghalangi. Terus yang di samping nggak boleh. Jadi Nggak boleh sepertiga tinggi kaca dari total tinggi kaca itu nggak Oke. boleh. Jadi Nah- biasanya kan di blok nih, seret gitu. Itu kalau tidak tembus nggak boleh 70%. Jadi di situ ada persenannya. Jadi sesuai aturannya yang dikeluarkan Menteri Perhubungan itu tidak boleh, tidak diperbolehkan ya? diperbolehkan. Jadi depan, samping, belakang itu ada aturannya. Aku kira tuh kayak yang di mobil itu loh, yang bisa diturunin itu. Yang bisa diturunin. Iya. Keren, kayak keren. Iya, iya. Oh keren. Ya kan itu bisa Ini tuh. biasanya kalau struktur kan di blok semua itu. Kalau keren kan bisa di ini. Dinaikin ya. Antinya itu boleh tapi tidak terlalu Iya. lebar ke bawah. Oke, Sepertiga tinggi kaca. Berarti boleh maksimal. tapi tidak boleh lebar-lebaran ya. Lebar-lebaran maksudnya. Enggak boleh kelebaran. Terlalu lebar. Oke. Tidak boleh terlalu lebar. Iya, nanti kalau saya keluar lebar kan jadi nutupin semuanya. Oke Pak, luar biasa tadi ada yang bertanya ternyata numpang juga bisa ya Pak ya? Numpang bisa. Numpang Kenapa bisa. numpang? Karena berkas mobil aslinya itu ada di Magelang. Oh iya benar-benar. Tidak ada kita di sini tidak nyimpan mobilnya masnya tadi karena platnya AA. Berarti berkas mobilnya mas ini ada di Magelang. Sehingga nanti dia untuk mau kir dia akan mengeluarkan rekomendasi numpang uji berdasarkan berkas yang tersimpan di sana.
Kan Oke. tadi hanya berkas di sini, nanti kita uji di sini langsung keluar. Oke, berarti nanti hasilnya langsung ya, berarti Langsung, langsung online. ya. Luar biasa. Oke, udah paham ya Mas ya? Oke, itu katanya sudah paham. Iya. Bisa, ternyata bisa pakai yang biar nggak silau, tapi jangan ketebelan ya kan, Iya. jangan terlalu lebar. jangan terus terlalu jangan lebar. menyilaukan, jadi jangan menyilaukan. Jangan menyilaukan, jangan pakai hologram atau mirror ya kan, ntar malah ngaca. Oke, luar biasa hari ini kita sudah membahas tentang KIR, di mana ternyata KIR itu sangat perlu sekali untuk para masyarakat yang mempunyai kendaraan ya, di mana kendaraan itu harus dicek nih secara berkala 6 bulan sekali supaya keselamatan di jalan atau transportasi menjadi lebih aman pastinya. Oke, jangan lupa buat selalu menjaga protokol kesehatan juga, terus juga menjaga kendaraan karena bentar lagi lebaran ya. Bentar lagi lebaran kan, dari misalnya dari Purwokerto ke Aji Barang ke Baturaden itu tetap harus dicek juga. Jangan sampai ada kejadian-kejadian tidak diinginkan dan sampai menghilangkan nyawa ya. Oke, terima kasih Pak Agus sudah memberikan waktu yang luar biasa ini, Bapak Agus selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan juga Mas Arif selaku teknis ya. Iya, Secara penguji teknis. kendaraan bermotor. Apa? Penguji Kendaraan bermotor. Weh, mantap ya kan? Besok saya kalau mau ke Satlantas kayaknya ketemu Mas ya. Bercanda. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, besok kita akan ketemu lagi di Indie Podcast. Pasti kita bahas tentang, ada lagi tadi tentang bus kan belum dibahas. Besok kita bahas, oke? Kita bahas lagi besok. Ketemu lagi sama Pak Agus lagi, ketemu lagi sama Pak Wakil Bupati lagi, dan pasti narasumber yang luar biasa lainnya. Oke, see you.